Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama kami di Doa Kekuatanku Channel, Senin 17 Januari 2022. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Joyce PRR dari komunitas Tanah Boleng, Flores, NTT. Doa dan permenungan dibawakan oleh Suster Maria Sifra PRR dengan tema puasa, jaga hati, jaga mulut, jaga sikap. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengawali doa dan permenungan kita pada pagi hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Datanglah ya Roh Kudus dari surga mulia, lawatilah umat-Mu dengan cinta-Mu mesra, penuhi hati kami. Jadi tempat tinggal-Mu, pengajar maha bijak, Bapa Kau melarang, geram menuntun jiwa. Kuatkan hati kami lawan godaan setan, dan setia padamu. Penghibur yang sejati, penuhi jiwa kami yang dambakan kasih-Mu. Berikanlah damai-Mu, kuduskan hidup kami, jadi saksi-Mu benar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau adalah Allah kami, Allah yang Maha Besar. Segala yang ada di muka bumi ini ada di bawah kuasa-Mu. Dengan segala rendah hati, kami sujud menyembah dan memuliakan Engkau, penguasa yang agung. Engkau kami puji di atas kebesaran-Mu, yang senantiasa memelihara dan mencintai kami. Bahkan ketika kami berdosa, cinta-Mu pun tetap jauh lebih besar, melampaui dosa kami. Karena cinta-Mu itu, Engkau berkenan menyelamatkan kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dampingilah kami untuk selalu mendekatkan diri kepadamu, agar jalan hidup kami selalu terarah padamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami puji, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai dengan 22. Hal berpuasa. Pada suatu kali
Ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada saat itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaklah disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, jumpa lagi di hari yang baru ini. Hari ini kita mendengarkan uraian dari pesan Yesus tentang makna berpuasa. Pesan ini terjadi ketika orang-orang mempersoalkan mengapa murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi berpuasa, sedangkan murid-murid Yesus tidak berpuasa. Persoalan ini dijawab oleh Yesus dengan mengatakan bahwa sahabat-sahabat mempelai tidak akan berpuasa selama mempelai itu ada bersama dengan mereka. Mereka baru akan berpuasa setelah mempelai itu diambil dari mereka. Para sahabatku yang terkasih, orang-orang banyak yang bertanya kepada Yesus tentang murid-muridnya yang tidak berpuasa itu, mempersoalkan apa yang tidak kelihatan secara lahiriah. Mereka tidak melihat hal lain yang lebih penting, seperti apa yang disampaikan oleh Yesus mengenai kebaruan hidup. Artinya, berpuasa itu membarui hidup, membarui diri, membarui sikap, membarui tingkah laku. Bukan mempersoalkan apa yang tertangkap di kasat mata yang tampak secara lahiriah. Sikap baik yang tampak dalam perikop ini adalah keberanian orang-orang itu. Mereka berani datang kepada Yesus dan mereka bertanya, "Kenapa mereka berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Ini satu sikap yang baik, bahwa mereka datang dan bertanya pada sumbernya. Karena keberanian ini, mereka kemudian mendapat sebuah jawaban yang tepat, jawaban yang pas karena dari sumbernya, dan jawaban itu justru mengubah mereka, mengubah cara pandang mereka, mengubah sikap hati mereka, mengubah cara berpikir mereka, mengubah cara hidup mereka. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga seringkali mendapatkan orang-orang atau barangkali kita sendiri yang suka mempersoalkan apa yang tampak di kasat mata. Dan tidak sedikit orang yang kita temukan yang seperti ini. Kadang-kadang orang atau kita sendiri menilai atau menduga seseorang
dari apa yang terlihat sepintas oleh mata kita, atau dari apa yang kita dengar dari orang lain berbicara tentang seseorang. Dan itu menjadi pegangan untuk kita untuk menilai bahwa orang ini tidak baik dan lain sebagainya. Penglihatan dan pendengaran sesaat ini kadang-kadang dipakai orang untuk menilai dan menjadi sebuah, dalam tanda kutip, cap yang negatif tentang seseorang yang lain. Dan sebenarnya kita kurang menyadari bahwa hal-hal kecil ini kemudian akan memicu sesuatu persoalan yang lebih besar yang mungkin akan menimpa diri kita sendiri dan orang lain yang menjadi sasaran pembicaraan kita itu. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, kita perlu belajar dari sikap orang banyak yang datang kepada Yesus tadi. Mereka memiliki sikap yang patut diacungkan jempol sebenarnya. Mereka berani datang pada Yesus. Mereka bertanya kepada Yesus mengenai hal yang dirasa mengganjal di penglihatan mereka, yang barangkali juga mengganjal di hati mereka, mengganjal di pikiran mereka. Mereka langsung datang pada Yesus dan mereka menerima ilmu baru dari Yesus bahwa berpuasa sebenarnya itu harus seperti ini. Nah, berpuasa untuk kita bagaimana? Yesus mengajarkan kita melalui penginjil hari ini, melalui sikap orang-orang yang datang kepadanya, bahwa berpuasa itu sebenarnya kita jaga hati, jaga pikiran kita, jaga ucapan kita, dan jaga sikap kita. Ketika kita mampu menguasai diri dengan menghindari hal-hal yang negatif dari kehidupan kita, maka itulah nilai puasa yang sebenarnya. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, Yesus menyertai kita tidak hanya dalam saat kita senang, tetapi lebih-lebih ketika kita dalam kesesakan, ketika kita dalam keputusasaan. Dia akan selalu mendengarkan teriakan kita dan memberikan pertolongan yang kita perlukan pada saat yang tepat. Yesus peduli pada setiap usaha kita untuk meloloskan diri dari belenggu dosa. Yesus peduli akan ini. Maka mari kita berjuang untuk selalu dekat dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita bagi keluarga-keluarga atau orang-orang yang mengalami berbagai persoalan dalam hidup mereka. Semoga Allah yang Maha Baik memampukan mereka untuk tetap tabah dan percaya bahwa rencana Allah selalu indah dan tidak melampaui batas kekuatan mereka. Dan semoga Tuhan menunjukkan jalan keluar yang terbaik untuk mereka dalam mengatasi persoalan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi orang-orang yang telah lanjut usia, semoga Allah menyertai mereka, menganugerahkan kesehatan dan sukacita dalam masa tua mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para politikus, semoga mereka selalu dibimbing oleh Allah dan dirahmati kebijaksanaan agar dapat menyuarakan kepentingan rakyat dan mengusahakan kesejahteraan rakyatnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para petani, para nelayan, dan para buruh, semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi mereka
memberkati setiap usaha mereka, dan memberikan peluang-peluang kerja bagi mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan, wujud pribadi dan keluarga kami masing-masing. Dan kami mohon, ya Tuhan, bawalah jiwa para sahabat kenalan kaum keluarga kami yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, masuk ke rumah keabadian-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa, pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabatku yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam doa pada hari ini. Jumpa lagi bersama kami di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Jangan lupa dukung channel kami dengan subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol notifikasinya. Terima kasih.